Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Sari, NIM 181910501020. Saya merupakan mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah Kota dari Fakultas Teknik Universitas Jember. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Perencanaan Wilayah Pertanian Industrial Berkelanjutan yang diampu oleh Ibu dosen Luh Putu dan Bapak Rendra Suprobo Aji. Ada 3 outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua ada definisi LQ, SI, dan LI, dan yang ketiga keterkaitannya dengan perencanaan pertanian industrial berkelanjutan. Yang pertama yaitu latar belakang. Salah satu aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah membangun ekonomi wilayah yang mampu menimbulkan daya ungkit tinggi dan mampu menjadi pengaruh sektor lain untuk bergerak dan bertumbuh. Dalam mengembangkan ekonomi tersebut, harus diperhatikan beberapa hal seperti kriteria apa yang digunakan untuk menentukan sektor mana yang akan digunakan sebagai basis pembangunan daerah. Sektor basis yang merupakan sektor unggulan yaitu sektor ekonomi di suatu wilayah yang keberadaannya telah berperan besar terhadap perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Salah satunya dilihat dari indikator memiliki pertumbuhan yang tinggi serta penyerapan tenaga kerja yang besar. Dari sedikit pemaparan tersebut, maka pengajian ini bertujuan untuk menentukan sektor basis dan untuk menganalisis peran sektor basis pada pembangunan suatu daerah. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menggunakan beberapa teknik analisis. Yang pertama yaitu analisis LQ, yang kedua analisis Location Index, dan yang terakhir yaitu analisis Specialization Index atau SI. Pada bahasan yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai definisi LQ, yang kedua definisi LI, dan yang ketiga ada definisi SI. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi LQ. LQ adalah teknik penghitungan untuk mengetahui sektor basis dan non-basis dengan membandingkan persentase sumbangan sektor. Kegunaan dari LQ yaitu yang pertama untuk menunjukkan lokasi pemusatan aktivitas atau sektor basis. Yang kedua, untuk menunjukkan kapasitas ekspor perekonomian suatu wilayah. Yang ketiga, untuk menunjukkan tingkat kecukupan barang atau jasa dari produksi lokasi suatu wilayah. Asumsi dari LQ antara lain yang pertama, kondisi geografis unit wilayah relatif seragam. Yang kedua, pola aktivitas antar unit wilayah bersifat seragam. Yang ketiga, seluruh aktivitas menghasilkan produk yang dinilai dalam satuan yang sama. Berikut ini merupakan rumus LQ, yaitu LQ sama dengan V1R per VR per V1 per V, di mana V1R merupakan nilai PDRB suatu sektor kabupaten atau kota, VR merupakan nilai PDRB seluruh sektor kabupaten atau kota, V1 nilai PDRB suatu sektor tingkat provinsi. Dan yang terakhir, V sama dengan nilai PDRB seluruh sektor tingkat provinsi. Interpretasi dari analisis LQ yang pertama, jika nilai LQ lebih dari 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah KI lebih tinggi dari perkembangan rataan seluruh unit wilayah atau indikasi adanya pemusatan aktivitas di unit wilayah KI. Yang kedua, jika nilai LQ sama dengan 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah KI sama dengan rataan seluruh unit wilayah atau unit wilayah KI mempunyai pangsa aktivitas yang setara dengan pangsa rataan aktivitas tersebut di seluruh unit wilayah. Yang ketiga, jika LQ kurang dari 1, berarti perkembangan aktivitas di unit wilayah KI lebih kecil dari rataan perkembangan aktivitas tersebut di seluruh unit wilayah, atau unit wilayah KI mempunyai pangsa aktivitas yang relatif lebih kecil dibanding pangsa rataan di seluruh wilayah unit.
Selanjutnya yaitu Analisis Location Index atau LI. Analisis Location Index merupakan teknik analisa yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau dispersion atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Interpretasi dari LI yaitu jika nilainya mendekati 0 berarti perkembangan aktivitas bersifat indifferent. Kedua, jika nilainya mendekati 1 berarti aktivitas yang diamati akan cenderung berkembang memusat di suatu lokasi. Artinya aktivitas yang diamati akan berkembang lebih baik jika dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Berikut ini persamaan rumus location index dengan keterangan LIJ yaitu nilai LI sektor total wilayah kabupaten, XIJ PDRB sektor di Kabupaten Kulon Progo, XI titik yaitu PDRB seluruh sektor di Kabupaten Kulon Progo, XIJ yaitu PDRB sektor di Provinsi DI Yogyakarta, yang terakhir X titik yaitu PDRB seluruh sektor di Provinsi Jawa Tengah yaitu DIY Yogyakarta. Yaitu definisi terkait SI. SI sendiri memiliki fungsi yang hampir sama dengan analisis LI, yakni sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LQ. Analisis SI digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas yang terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Interpretasi dari SI yang pertama, jika nilainya mendekati 0 berarti tidak ada kekasan. Artinya, unit wilayah yang diamati tidak memiliki aktivitas khas yang relatif menonjol perkembangannya dibandingkan dengan sub wilayah lain. Yang kedua, jika nilainya mendekati 1 berarti terdapat kekasan. Artinya unit wilayah yang diamati memiliki aktivitas yang relatif menonjol perkembangannya. Berikut ini persamaan dari analisis SI dengan rumus sebagai berikut dengan keterangan SI yaitu nilai SI untuk total sektor di Kabupaten Kulon Progo, XIJ yaitu PDRB sektor di Kabupaten Kulon Progo, XI titik yaitu PDRB seluruh sektor di Kabupaten Kulon Progo, XJ yaitu PDRB sektor di Provinsi DIY Yogyakarta, X titik yaitu PDRB seluruh sektor di Provinsi DI Yogyakarta. Memasuki pembahasan yang ketiga terkait dengan studi kasus yang saya ambil, yaitu data PDRB atas harga konstan Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo tahun 2008 sampai dengan 2011. Ini merupakan tabel dari PDRB atas harga konstan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2008 sampai dengan 2011 dengan sektor yang antara lain yaitu pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, pengolahan, listrik, gas, air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan resto, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan jasa perusahaan, dan yang terakhir yaitu jasa-jasa. PDRB atas harga konstan 2000 Provinsi DI Yogyakarta tahun 2008 sampai dengan 2011. Berdasarkan tabel, sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi paling tinggi dalam pembentukan PDRB di Provinsi DI Yogyakarta. Hal ini dikarenakan banyak tempat wisata di Provinsi DI Yogyakarta, khususnya di kawasan kota Yogyakarta. Walaupun sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang sangat besar, terdapat sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu sektor pertanian. Karena di kabupaten lainnya, sektor pertanian merupakan komoditas yang memberikan kontribusi paling tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian masih dominan di Provinsi DI Yogyakarta dan keberadaannya memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan dan pembangunan di provinsi ini. Berikut ini bahan yang saya ambil dalam perhitungan LQ, SI, dan LI.
Berikut merupakan tabel PDRB atas harga konstan Kabupaten Kulon Progo harga konstan tahun 2008 sampai dengan 2011. Selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan Excel dengan memasukkan data PDRB atas harga konstan di Provinsi DI Yogyakarta dengan memasukkan data PDRB atas harga konstan Kabupaten Kulon Progo. Dapat dilihat dari hasil nilai ELKI di Kabupaten Kulon Progo tahun 2011, dapat diketahui sektor-sektor ekonomi manakah yang termasuk ke dalam sektor basis atau berpotensi ekspor. Hal ini didasarkan pada hasil perhitungan ELKI rata-rata dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang bernilai lebih dari 1. Sehingga sektor basis sebagai berikut: pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, dan jasa-jasa. Dari 9 sektor tersebut terdapat 5 sektor yang memiliki nilai ELKI kurang dari 1 atau sektor tidak basis. Tetapi terdapat sektor yang memiliki nilai paling tinggi yaitu sektor pertanian dengan nilai ELKI 1,57. Ini merupakan bahan perhitungan LI yaitu PDRB atas harga konstan 2000 Kabupaten Kulon Progo dan kabupaten lainnya di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2011. Berikut ini merupakan hasil perhitungan Excel dengan rumus sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel. Dapat dilihat dari hasil nilai LI di tahun 2011 bahwa nilai tertinggi ada pada sektor bangunan yang nilainya yaitu 0,14. Hal tersebut berarti Kabupaten Kulon Progo dan kabupaten lainnya yang terletak di Provinsi DI Yogyakarta cenderung memusat di satu lokasi saja. Sedangkan untuk nilai terkecil terdapat pada sektor jasa sebesar 0,04 yang wilayahnya dengan cangkupan lebih luas pada kabupaten atau kota pada Provinsi DI Yogyakarta. Berikut ini merupakan bahan untuk perhitungan analisis SI. Ditampilkan PDRB atas harga konstan 2000 Kabupaten Kulon Progo dan kabupaten lainnya di Provinsi DI Yogyakarta tahun 2011. Dan perhitungan menggunakan rumus Excel sebagai berikut. Dapat dilihat dari hasil nilai Specialization Index tahun 2011 bahwa nilai tertinggi terdapat di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang artinya pada wilayah tersebut memiliki aktivitas yang khas yang lebih menonjol jika dibanding dengan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi DI Yogyakarta. Kesimpulan dari keterkaitan antara perencanaan wilayah pertanian industrial berkelanjutan dengan ELKI, SI, dan LI. Yang pertama yaitu pertanian merupakan sektor penting dalam wilayah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan hasil perhitungan ELKI PDRB atas harga konstan 2000 Kabupaten Kulon Progo dan Provinsi DI Yogyakarta tahun 2008. Kedua yaitu dapat dilihat dari hasil nilai LI di tahun 2011 bahwa nilai tertinggi sektor pertanian terletak di Kabupaten Kulon Progo yang cenderung memusat di satu lokasi saja. Dan yang terakhir dapat dilihat dari nilai SI di tahun 2011 bahwa Kabupaten Gunung Kidul memiliki aktivitas yang lebih menonjol jika dibanding dengan wilayah kabupaten lainnya di Provinsi DI Yogyakarta. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.